Pasir Gaok, Naik. Pasir Gaok, Kabupaten Bogor, Istimewa. Terima kasih telah mengklik Suara Desaku TV, dan jangan lupa bantu share, like dan subscribe agar media ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Suara Desaku TV cerdas membangun. Bogor 17 Oktober 2025. Pemerintah Desa Pasir Gaok bersama jajaran Kecamatan Rancabungur meresmikan penggunaan bantuan keuangan Kabupaten Bogor untuk Desa Pasir Gaok tahun anggaran 2025 yang bertempat di Aula Desa Pasir Gaok Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor. Di mana bantuan keuangan Kabupaten Bogor ini akan digunakan untuk merenovasi kantor desa dan pembangunan infrastruktur yang berada di dua wilayah, yaitu RW 02 dan RW 06. Acara launching diawali dengan sambutan Kepala Desa Pasir Gaok Abdul Rohman, dan dilanjutkan oleh Camat Rancabungur Dita Aprilia yang sekaligus meresmikan rencana pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah Desa Pasir Gaok. Hadir juga di acara tersebut Sekretaris Kecamatan Rancabungur Nanan Hernawan, pendamping desa, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan, Satpol PP, BPD, RT, RW, konsultan, pengawas, serta Linmas Desa Pasir Gaok. Untuk lengkapnya mari kita saksikan hasil liputan Suara Desaku TV. Puji dan syukur sama-sama kemanjatkan atas karunia yang dipakai Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi hari ini di hari Jumat berkah alhamdulillah kita bisa berkumpul di aula kantor desa Pasir Gaok. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya Pak ya. Sehat hatinya juga tentunya. Baik, yang saya hormati Ibu Salma beserta Pak Sekca, Pak Kasih, beserta jajaran, Pak Kalwani dan juga pendamping Kecamatan di Desa, juga yang saya hormati Ketua BPD beserta jajarannya, terus Limas juga dengan bintang Kecamatan hadir, terus juga saya hormati dari tim pihak ketiga pelaksana kegiatan dan juga konsultan alhamdulillah hadir juga pada pagi hari ini sengaja alhamdulillah bisa kumpul di mana mengikuti alur ataupun tatanan pembangunan yang di wilayah Rancabungur, di mana kita akan menginformasikan atau bahasa mana penganggarannya bahasa penganggaran mah launching ya launching. Jadi kita bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan yang bersumber dari bantuan keuangan kabupaten untuk Desa Pasir Gaok tahun anggaran 2025 ini yaitu di 3 lokasi. Yang pertama yaitu renovasi kantor desa, yang kedua itu jalan desa yang berlokasi di RW 02 dan juga jalan desa yang berlokasi di RW 06. Itu yang insya Allah mudah-mudahan mendoakan semuanya supaya pas pelaksanaan nanti sesuai target dan lancar. Itu untuk selanjutnya dari saya terima kasih dan selamat datang di kantor Desa Pasir Gaok. Boleh ini kantor didokumentasi kayak Pak Sekdes itu jadi didokumentasikan berarti karena setelah ini berarti kan ini yang terakhir evolusi di berarti ya. Ini boleh untuk selanjutnya itu yang saya sampaikan. Mohon maaf Pak Sekdes, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Ibu Salma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Sekca beserta seluruh jajaran seksi Rancabungur, Kepala Desa Pasir Gaok beserta seluruh jajaran perangkat desa, pendamping desa, pendamping lokal desa, dan juga di sini untuk pelaksana pihak ketiga dan konsultan pengawas pada kegiatan pembangunan bantuan infrastruktur di Desa Pasir Gaok. Alhamdulillah, ini merupakan desa terakhir yang launching. Ya, tidak apa-apa,
bukan lambat ya, tapi memang untuk yang terakhir ini bisa biasanya fokus. Nah, jadi kita lebih fokus nih ya Desa Pasirgao. Tidak apa-apa selama tahun anggaran masih berjalan. Artinya selama tahun 2025 itu 31 Desembernya masih jauh ya. Jadi bisa diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran 2025 masih bisa berjalan. Namun kembali lagi, setiap administrasi keuangan yang pertanggungjawaban itu harus sesuai dengan tanggal pengajuan, dengan tanggal pelaksanaan, Pak Kades. Jadi inilah yang perlu kita evaluasi bersama. Ada apa dengan Pasirgao? Kenapa bisa belakangan ini, ya kan? Nah, namun alhamdulillah berkat kerjasama Pak Kades dengan seluruh perangkat desa yang ada dapat terlaksana. Untuk pelaksanaan pembangunan, ya terima kasih Pak Kades sudah memilih renovasi kantor desa sebagai prioritas utama pembangunan, karena kantor desa adalah mukanya warga desa Pasirgao. Nah, jadi kantor desa ini wajahnya pemerintah desa. Ketika warga masuk nyaman di sini, wah alhamdulillah. Berarti ketika mereka tidak nyaman di sini, bagaimana bisa berdiskusi, bagaimana bisa bertukar pikiran, bagaimana forum rapat dapat berjalan dengan nyaman, kan seperti itu ya. Artinya dengan adanya renovasi ini menambah kenyamanan perangkat desa yang bekerja di sini, ya kan? Artinya menambah kenyamanan bagi warga masyarakat yang nantinya datang ke sini. Atur nuhun Pak Kades, semoga pelaksanaannya tepat waktu. Dan untuk kegiatan di pembangunan jalan lingkungan di RW 2 dan di RW 6, ya, saya menitipkan agar pelaksanaan tersebut dapat sejalan dengan pemberdayaan masyarakatnya. Artinya kita membutuhkan tenaga profesional itu pasti. Namun banyak warga kita yang memang pada saat ini tidak bekerja dan memiliki kemampuan skill di bidang itu, tolong diberdayakan Pak Kades ya. Jadi sekaligus pada karya tunai. Nah ya, jadi warga masyarakat juga bisa merasakan dampaknya dari adanya pembangunan ini. Tolong semua dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Saya menitipkan kepada konsultan pengawas agar dapat hadir pada saat pembangunan tersebut, ya. Dan tolong dibantu juga TPK. TPK-nya siapa? TPK. Ya, tolong untuk TPK juga harus jeli, harus cermat, harus pandai, harus pintar. Ya. Anda mengusulkan RAB kepada kami, ya, kepada kecamatan yang kemudian diverifikasi oleh ketua tim dan anggota. Ya. Jangan sampai keluar dari itu. Makanya kenapa pada saat kita melaksanakan monitoring, evaluasi, RAB itu kita pegang sebagai acuan. Betul tidak? Pelaksanaannya sesuai dengan RAB. Jangan yang bikin SPJ riweuh. Harus suka ngetik ini seperti apa. RAB yang Anda usulkan, ya, itulah yang dibangun seperti itu. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan perubahan-perubahan, komunikasikan segera. Ya, di kita ada pendamping desa, ada konsultan pengawas, ya, dan ada BPD juga di sini, ya. Terima kasih. Nah, tolong dikomunikasikan dengan seluruh pihak itu apabila ada perubahan-perubahan. Dan saya harapkan teman-teman di sini pada saat pembangunan yang namanya membangun di wilayah, pasti warga masyarakat melihat, pasti ada teman-teman kita dari media, ya, itu yang melihat juga pekerjaan teman-teman di lapangan. Ya. Jangan anti kritik, tapi ketika Anda menguasai pekerjaan tersebut, Anda memahami, Anda dapat menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu ya. Komunikasikan dengan baik. Jadi bukan menghilang, bukan menghindari, tetapi jika memang Anda yakin itu sudah benar, dengan konsultan pengawas sampaikan bahwasanya yang kami telah lakukan sesuai dengan RAB ini. Adapun ya, kewenangan dalam mengaudit itu adalah kewenangan dari inspektorat. Setelah nanti pembangunannya selesai, bukan pas pekerjaan itu sedang dilaksanakan. Itu ya.
Dan saya harapkan BPD ya dapat bersama-sama juga mengawasi, karena ya memang kita di sini semua adalah orang awam. Yang paham hanya konsultan pengawas dan Pak siapa? Siapa namanya? Pak Anam, ya. Ya mungkin Pak Anam saja di sini yang lebih paham daripada kita, ya nggak? Ya. Di sini saya lihat apa gitu ya, ngaduk sakumaha, ya nggak? Apa? Kalau bikin roti ya mungkin kita bisa, tapi ini kan bukan semudah bikin pisang goreng. Dan ini harus memiliki kekuatan jangka panjang yang dapat dirasakan oleh warga masyarakat. Intinya dengan adanya pembangunan infrastruktur di wilayah dapat meningkatkan perekonomian warga masyarakat. Di situ memudahkan aksesibilitas, memudahkan mobilitas warga masyarakat. Seperti itu ya Pak Kades. Dan ada pun kendala-kendala yang terjadi di lapangan agar segera dikomunikasikan dan dapat diselesaikan tepat waktu, dan pembuatan pertanggungjawaban juga diselesaikan tepat waktu, sehingga untuk usulan-usulan pembangunan infrastruktur tahun 2026 tidak akan terhambat seperti itu ya. Jadi semua dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan job desk masing-masing gitu ya. Nanti pada saat pelaksanaan dari seksi Ekbang dan pendamping desa juga akan turun ke lapangan memantau kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita bersama-sama berkolaborasi, jangan melihat kesalahan, tapi mari kita koreksi bersama, kita konsultasikan bersama, kita koordinasikan bersama-sama, kita betulkan bersama. Begitu. Itu adalah kolaborasi yang baik gitu. Nah, lalu kemudian ya selama ini sedang dibangun kantor desa, nah, Pak Kades juga harus mencari tempat ya yang representatif juga apabila ada kegiatan-kegiatan rapat ya di sini agar tidak mengganggu kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan seperti itu ya. Dan disampaikan juga kepada warga masyarakat apabila jalannya ditutup wayahna ya kan, untuk sementara selama proses pembangunan saja, dan apabila jalan pun ditutup harus ada alternatif jalan yang nanti dilalui, jadi agar warga masyarakat pun tidak merasa dirugikan. Semua ini perlu proses ya. Berapa lama waktu pelaksanaan? Kurang lebih berapa? 60 hari, berarti 2 bulan ya. Saya harapkan dapat selesai tepat waktu, dan ingat ini kantor pemerintah, jadi semua warga masyarakat Desa Pasir Gaok sebagai pengawasnya, itu ya Om ya, tolong dipahami. Jadi tolong dibangun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran yang saya sampaikan, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pembangunan infrastruktur dengan sumber anggaran APBD bantuan keuangan tahun anggaran 2025 di Desa Pasir Gaok dimulai. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan kita semua, Bapak Rudi Susanto, Bapak Jarwo Ade, Satu Bupati dan Wakil Bupati yang telah membantu memfasilitasi anggaran-anggaran tersebut, dan mudah-mudahan di tahun 2026 anggaran bantuan keuangan infrastruktur sesuai dengan harapan kita semua dapat meningkat di angka 1,5 miliar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan doa kebaikan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demi kemudahan dan kelancaran dan kesehatan kita semua, terlebih dahulu kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan keinginan kita semua dapat berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Al-hadinya walikum itu salawil hadratin nabi bi barakati al-fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wa radhiyallahu anhu syadatin ashabi Rasulillah ajmain. Allahumma iftah lana abwaabal khair, abwaabal jannah, abwaabal barakah, abwaabal nikmat, abwaabal sehat, abwaabal selamat, abwaabal rizki. Allahumma min kulli balidin wa la jabalain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban wasi'an wa lisanan dzakiran muhallalan thayyiban wa tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inna maghfiratan ba'da al-maut wa ghafirun sabal fawzan bil jannah wa najatan minan nar bi rahmatika ya azizu ya ghafar rabbi zidni ilman wa rizqan salihin. Rabbana hablan min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman, Kepala Desa Pasir Gaok. Dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor yang telah menyetujui dan juga pembangunan di wilayah Desa Pasir Gaok yang bersumber dari bantuan keuangan Kabupaten Bogor, dan insya Allah kami Desa Pasir Gaok akan merealisasikan anggaran tersebut di tahun ini, yaitu renovasi kantor desa, jalan desa di RW 02 dan RW 06. Untuk itu selanjutnya terima kasih dan mudah-mudahan tahun depan meningkat, dan terima kasih untuk realisasi di tahun ini. Pasir Gaok, Pasir Gaok, Dari Aula Desa Pasir Gaok, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Syamsuddin melaporkan untuk Suara Desaku TV.